A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wakfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Amma ba'd. Jamaah Ibamit on air dimanapun Anda berada, rahimakumullah, wabil khusus kepada pembina, pembimbing dan ibu ketua serta seluruh jajaran staf. Semoga semuanya oleh Allah diberikan selalu rahmat dan hidayah serta dijauhkan dari segala sesuatu yang kurang baik, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Baik, Jamaah Ibamit on air, tanpa memperpanjang pembukaan, langsung saja kita kaji kitabnya. Kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Yang punya kitabnya silahkan dibuka halaman 143. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kitabul Adhkari fi salawatil makhsusah. Kitab menjelaskan tentang zikir-zikir di dalam salat-salat yang khusus. Babul adkaril al-mutasabbihah yaumal jum'ati wa lailataha wa du'a. Bab menjelaskan tentang zikir-zikir yang disunahkan dibaca di hari Jum'ah dan malam Jum'ah serta doanya. Yustahabu dan sunahake. Yustahabu dan sunahake apa ayuksira yang to ngekeh-ngekehake sapa wong fi yaumiha ing dalem dinane Jum'ah wa lailataha lan malam Jum'ah. Hari Jumat dan malam Jumat itu sunnah Rasulnya apa? Satu, mengkiro adil Qur'ani saking moco Al-Qur'an. Jadi hari Jumat dan malam Jumat itu sunnah Rasulnya satu, baca Al-Qur'an. Wal adkari lan piro-piro zikir wa da'awati lan piro-piro donga wa sholati lan moco sholawat ala Rasulillahi ing atase Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqra'u lan maca sapa wong surat Al-Kahfi ing dalam surat Kahfi fi yaumiha ing dalam dinane Jumat. Jadi sunah-sunah Rasul di hari Jumat serta malam Jumat itu yang pertama baca Quran, perbanyak zikir, perbanyak doa, perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqra'u lan maca sapa wong surat Al-Kahfi ing surat Kahfi fi yaumiha ing dalam dinane Jumat. Kala ngendika sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i rahimahullahu fi kitabil ing dalam kitab wa astakhibbu lan amrih nyunahake sapa Imam Syafi'i qiraataha ing maca surat Kahfi fi lailatul Jum'ah ing dalam malam Jumat. Jadi surat Kahfi dibaca di hari Jumat. Rawaina ngriwayatake sapa ingsun fi Shahihil Bukhari wal Muslim. Ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara zikir Kanjeng Nabi yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'im yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an ila atahu iyah. Fihi iku ing dalem dina Jumat sa'atun ana wektu sak jam. Fihi ku ing dalem dina Jumat saatun ana wektu sak jam layu wafiku kang ora metuki ing wektu sak jam sapa abdun kawula muslimun kang muslim wa halih utawi abdu iku qaimun kang jumeneng yusolli halih salat sunnah sapa abdun yasalu nuli nyuwun sapa abdu Allah ing Allah sayan ing suwi-wiji illa atahu angin paring sapa Allah ing abdu iya ing yasai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di hari Jumat itu ada waktu 1 jam yang siapapun hamba kok menemukan 1 jam itu dalam keadaan dia berdiri sholat, setelah sholat lalu meminta kepada Allah sesuatu, maka Allah pasti akan memberikan sesuatu itu. Makanya dina Jumat malam Jumat iku ya kudu akeh ngibadahi, kudu akeh zikir, kudu akeh salat sunnah, maca Quran, maca sholawat.
Kultu ngucap sapa ingsun ikhtalafa persulayan sapa al ulama minas salafi wal khalaf fi hadhihi sya'ah ing dalam iki waktu. Ala akwalin ing atase pira-pira pendapat kasiratin kang akeh muntasiratin kang wis gumelar kaya tal intisari katoke gumelar wis pokoke wis kondang ngendi-ngendi. Ulama berbeda pendapat. Kapan waktu 1 jam itu? Wa qad jama'tu al-aqwal al-madhkurah fiha kulliha fi syarhil muhadzab. Aku sudah mengumpulkan pendapat-pendapat yang saya tuturkan tadi di dalam syarahnya kitab Muhadzab. Wa bayantu qailaha dan aku menjelaskan siapa-siapa yang berpendapat itu wa anna katsirun minas sahabah ala annaha ba'da asyar. Para sahabat mengatakan bahwa waktu 1 jam itu adalah 1 jam ba'da asar sebelum terbenamnya matahari. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama yaitu waktu 1 jam yang mustajab adalah waktu ba'da asarnya hari Jumat sebelum terbenamnya matahari. Ini yang pertama. Pendapat yang kedua, malam Jumat di tengah malam. Pendapat yang ketiga, ba'da subuhnya Jumat sampai terbitnya matahari. Pendapat yang ketiga, pas waktu Jumatan. Pas waktu Jumatan. Pendapat yang kelima adalah ba'da maghribnya hari Jumat. Wal muradu biqaimin yusalli, yang dimaksud dengan seseorang itu adalah melakukan sholat sunnah, man yang tadirus sholah, yaitu orang yang menanti sholat. Fa'innahu fi sholah, menanti sholat setelah sholat asyar, tidak pulang, menunggu sholat maghrib. Seperti itu pendapatnya. Pendapat sebagian ulama maksudnya. Fa'innahu fi sholah, wa ahsahu ma ja'a fiha marwaina fi sahihil Muslim. Tapi yang paling sahih adalah riwayat yang datang dari Sahih Muslim an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu midangat sapa ingsun Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu bersabda, hiya ma baina ayajlisal imam ila ayyuqdiyas shalah. Hiya utawi waktu mustajab dina Jumat iku ma waktu baina ayajlisa antarane yen to lungguh sapa al-imamu imam ila ayyuqdiya yen to den lakoni apa as-shalatu salat Jumat. Jadi ketika imam khatib itu duduk sampai dijalankannya salat. Jadi khutbah yang kedua. Waktu khutbah yang kedua. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama ba'da asarnya hari Jumat sebelum terbenamnya matahari. Pendapat yang kedua adalah ketika khutbah sampai sholat dijalankan. Ama qiraatu suratil kahfi, jamaah Ibamit on air, sedangkan membaca surat kahfi, wassalatu ala rasulillah dan bersolawat kepada Rasulullah, iku faja'at fihi ma'ahadisun masyhura, maka di situ datang hadis-hadis yang masyhur yang banyak. Taraktu naqalaha litulil kitab, aku meninggalkan karena panjangnya pembahasan di sini. Waqad sabaqa jumlatun minha fi babiha, dan pembahasannya sudah lalu di bab qiraah sudah ada. Jadi intinya kalau hari Jumat dan malam Jumat itu disunahkan membaca suratul kahfi dan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warawaina fi kitab Ibnu Sina an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, man qala sabihata yaumil jum'ah qabla salatil ghada, barang siapa yang mengucapkan di hari Jumat sebelum sholat subuh, jadi setelah sholat qobliyah subuh, terus sebelum melakukan sholat subuh, apa yang diucapkan? Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Man qala sabihatal yaumil jum'ah qabla salatil ghadat wa fi ba'di nusah ba'da salatil ghada, atau setelah salat subuh,
Dalam riwayat yang lain setelah sholat subuh, barang siapa yang di hari Jumat setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, ghafarallahu lahu dunubahu walau kana mithla zabatil bahri. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dosanya seperti buih di lautan, kaya untuke segara. Jadi astagfirullah, ada yang mengatakan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Itu zikir setelah subuh atau sebelum subuh. Wa rawaina fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah idza dakhala al-masjid yaumal jum'ah, ketika Rasulullah masuk masjid di hari Jumat, akhadha bi'adadati al-bab, Rasulullah memegang pintu-pintu masjid. Lalu Rasulullah bersabda, Allahumma ja'alni aujaha man tawajjaha ilaik, wa aqraba man taqarraba ilaik, wa afdala man sa'alaka wa raghiba ilaik. Allahumma ya Allah, ij'alni mungkin dadekake Tuhan ing kula aujahaman ing luweh madhep-madhepe wong tawajjah kang madhep sapa man ilaika maring panjenengan. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang paling menghadap kepadamu. Wa aqraba man taqarraba ilaik, jadikanlah aku orang yang paling dekat, orang yang paling mendekat kepadamu. Wa afdala man sa'alaka wa raghiba ilaik, dan jadikan aku orang yang paling utama memohon kepadamu dan mencintaimu. Qultu yustahabbu lana nahnu ayyakula, disunahkan bagi kami untuk mengucapkan Allahumma ja'alni min aujiha man tawajjaha ilaik wa man aqrabi wa minal afdal. Seperti itu. Wa amal qiraatul mustahabbah fi salatil jum'ah, sedangkan membaca Al-Qur'an yang disunahkan di dalam salat Jumat, wa fi salati subhi yaumil jum'ah, dan di dalam salat subuhnya hari Jumat, fataqaddama bayanuha fi babi al-qadri shalah, sudah saya tuturkan dahulu di dalam bab zikir-zikirnya salat. Rawaina fi kitab Ibnu Sina an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ba'da salatil jum'ah, barang siapa yang setelah salat Jumat membaca qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, membacanya 7 marat, ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa setelah salat Jumat membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq 7 marat, 7 kali, a'adahullahu azza wa jalla biha min su'i ila jum'il ukhra, maka Allah akan menjaga dari segala keburukan sampai Jumat yang akan datang. Ini bagi bapak-bapak ya, bagi ibu-ibu di rumah saja, tidak usah Jumatan. Nanti kalau semuanya Jumatan, rumahnya kosong nanti. Nah. Faslun yustahabu al-iktsaru min dzikrillah ba'da sholatil jum'ah, disunnahkan, dianjurkan memperbanyak zikir setelah menjalankan salat Jumat. Qala Allah Ta'ala, wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ketika sudah selesai menjalankan sholat Jumat, maka silahkan bertebar di muka bumi, cari anugerahnya Allah. Ketika selesai sholat Jumat, silahkan kemana-mana. Tapi setelah Jumat, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah yang banyak, supaya kalian semua diberikan keberuntungan. Pokoknya intinya, hari Jumat, mulai malam Jumat dan hari Jumat itu perbanyak zikir, perbanyak salawat, perbanyak salat sunnah. Itu intinya, perbanyak baca Quran. Itu sunnah Rasul ketika mulai malam Jumat sampai hari Jumatnya itu. Akhirnya awake dhewe digawe guyonan, sunnah Rasul, ayo wayahe. Wah, itu penghinaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hati-hati, jangan ikut-ikutan yang seperti itu. Kalau itu tujuannya merendahkan Rasulullah, berarti engkau menghina Rasulullah. Kalau menghina Rasulullah, siap-siap engkau menjadi murtad. Siap-siap engkau menghina syariatnya Allah, siap-siap engkau menghina ayatnya Allah, berarti engkau menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Sulam Taufik, kalau seperti itu tujuannya, maka dia menjadi murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Jangan dijadikan bahan candaan.
Sunnah Rasul malam Jumat dan hari Jumat adalah memperbanyak baca salawat, perbanyak salat sunnah, perbanyak baca Quran, membaca suratul kahfi, seperti itu sunnahnya. Babul adkaril masyara'ah fil aidain, bab menjalankan tentang zikir-zikir yang disyariatkan di dua hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. I'lam berwasapa sira. Annahu ing temen setuhune kelakuan iku yustahab ihya'u layatil aidaini fi dzikrillah taala. Disunahkan menghidupkan dua malam hari raya dengan cara memperbanyak zikir. Wassalati dan salat sunnah, bersalawat, wa ghairihima minat ta'ah, yaitu dari ketaatan-ketaatan yang lain. Jadi malam hari raya iki isinya ora komik tebir wae. Malam hari raya mek takbiran ket bakdo maghrib teko subuh mek takbiran wae iku yo apik tapi yo kurang. Yo diisi dengan salat sunnah, kebaikan-kebaikan taat-taat yang lain, sedekah dan sebagainya. Lil hadisil warid fi dzalika, karena ada hadis yang datang dalam penjelasan itu, man ahya lailatal aidain lam yamut qalbuhu yauma tamutu al-qulub. Barang siapa yang menghidupkan dua malam hari raya dengan cara memperbanyak zikir, banyak salat sunnah dan ketaatan-ketaatan yang lain, maka hatinya tidak akan pernah mati, di mana hati-hati pada mati. Waruya, dan diriwayatkan, man qama lailatal aidaini lillah muhtasiban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang sholat sunnah di dua malam hari raya, di malam hari raya Idul Fitri Idul Adha itu ada sholat sunnah, ojo mek takbiran tok. Takbiran tok kan bakdo maghrib sampai teko subuh takbiran wae. Gak kurang tepat itu, kurang pas. Ya di tengah malam jangan sampai gak sholat sunnah, itu malam yang mustajab. Barang siapa yang sholat sunnah di dua malam hari raya karena Allah mencari ridhonya Allah, maka hatinya tidak akan pernah mati, di mana hari nanti hati-hatinya orang pada mati. Hakadha ja'a fi riwayat Syafi'i wa Ibnu Majah wa huwa hadis dhaif rawaina min riwayat Abi Umamah marfu'an wa mauquf. Nah, seperti itu. Waqtalafal ulama fi qadri alladhi yahsulu bihi al-ahya. Para ulama berbeda pendapat berapa waktunya untuk menghidupkan malam hari raya. Fal adharahu annahu la yahsulu ila bu'adzamil lail. Menurut pendapat yang lebih kondang, yang lebih diakui adalah menghidupkan malam hari raya tidak akan hasil kecuali lebih banyak. Jadi kalau malam itu ada 9 jam ya kudune luwih akeh daripada turune. Aja minggu turu tok. Itu hari raya malam hari raya minggu turu tok. Lek gak ngono mek digawe hura-hura tok, jangan. Faslun yustahabu dan sunahake al-mutakabbiru apa at-takbiru maca takbir lailatul aidaini ing dalem wengi lorone Idul Fitri Idul Adha. Baca takbir hukumnya sunnah, tapi salat sunnah jadi tinggal. Wa yustahabu lan dan sunahake fi Idul Fitri fi ghurubis samsi ila ayyuhrimal imamu bi salatil Aid. Kalau Idul Fitri, sunnah takbirnya adalah mulai dari terbenamnya matahari sampai imam datang untuk mengimami salat Id. Itu kalau takbirnya Idul Fitri. Wa yustahabu dzalika khalfa shalawati wa ghairiha minal ahwal. Wa yustahabu lan den sunahake apa zalika mengkono-mengkono takbir khalfa sholawati ing dalam sakbadane salat wa ghairiha minal ahwal wa yuksiru minhu inda irdihamin nas, ketika ngumpul-ngumpul. Nah, itu disunahkan baca takbir pada hari itu. Wa yukabbiru masyan wa jalisan. Nah, jadi mulai pada salat maghrib, pada salat isya, pada salat subuh. Yustahabbu dzalika khalfa sholawati wa ghairiha minal ahwal wa yuksiru minhu inda irdihamin nas, ketika ngumpul-ngumpul baca takbir. Wa yukabbiru masyan, yang berjalan juga boleh takbir. Wa jalisan, yang duduk juga boleh takbir. Wa mutajian, yang sambil tiduran juga boleh takbir. Wa fitarikihi, di jalan-jalan boleh takbir. Wa fil masjid, di masjid boleh takbir. Wa ala firasihi, yang ada di kamar juga boleh takbir. Nah, seperti itu.
Jadi mulai terbenamnya matahari sampai dijalankannya sholat id itu sunnahnya kalau Idul Fitri. Setelah sholat id tidak sunnah lagi. Beda dengan Idul Adha. Wa amma Idul Adha, sedangkan kalau takbir di hari raya Idul Adha, fayukabbiru fihi minan ba'da sholati subhi yauma Arafah ila ayyusallal asra min akhir yaumi tasyrik. Maka baca takbirlah fihi min ba'di sholati subhi yaumi Arafah. Boleh membaca takbir ketika hari raya Idul Adha setelah sholat subuhnya hari Arafah. Jadi setelah sholat subuhnya hari Arafah sudah boleh baca takbir. Bedanya itu. Jadi tidak harus malam Idul Adha. Jadi setelah subuhnya hari Arafah, kita puasa Arafah itu setelah sholat subuh sudah disunahkan membaca takbir illa ayusalliyal asra min ahari ayami tasrik sampai setelah sholat asar di akhirnya hari tasyrik. Berarti 3 hari setelah hari raya. Wa yukabbiru khalfal hadil asri summa yaqta. Lalu bacalah takbir setelah salat asar, kemudian berhenti. Hadza huwal ashah. Inilah pendapat yang paling sahih alladzi alaihi amal. Yang disitulah sebaiknya kita lakukan. Wa fihi khilafun masyhur fi madhabnya. Tetapi madhab kita ada perbedaan pendapat. Lakin as-sahih madzakarnahu. Tetapi itulah yang paling sahih yang sudah saya tuturkan. Wa qad jaa fihi ahadits. Lalu datang beberapa hadis rawainaha fi sunanil Baihaqi wa qad awdahtu dzalika kullahu min haitsul hadis wa naqlil madhab wa fi syarhil muhaddab wa dzakatu jami'ar furu' al muta'alliqah bi. Ana ashiruhuna ila maqasidihi mutasyarah. Jadi pendapat-pendapat ini sudah saya riwayatkan di hadisnya Baihaqi, aku jelaskan semuanya dan aku nukil dari kitab Syarah Muhaddab dan aku tuturkan semuanya riwayatnya yang berhubungan dengan itu dan sudah saya ringkas semuanya. Intinya membaca takbir kalau malam hari raya Idul Fitri mulai terbenamnya matahari sampai imam mengimami sholat id. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha mulai ba'da subuhnya hari Arafah, baca takbirnya, mulai ba'da subuhnya hari Arafah sampai ba'da asarnya hari tasyrik. Kala ngendika sapa ashabuna lafdut takbiri ayakula, lafadznya takbir seseorang ketika mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salasan mutawaliyah, jadi 3 kali berturut-turut. Wa yukarriru hada ala hasbi irada. Wa qala ashabuna fa in zada qala Allahu Akbar walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukrata wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun la ilaha illallah wahdah sadaqa wa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzabal wahdah la ilaha illallah wallahu akbar kana hasana. Kalau ditambah seperti itu lebih bagus. Qala jama'atun min ashabina la ba'sa ayakula ma'itaduhun nas wa huwa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Seperti itu juga bagus. Seperti itu. Jemaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Faslun i'lam berwa sapa sira anna takbira teman sunni takbir anna takbira masru'un kang den syariatake pada kuli salatin tusalla fihi ayami takbir. Meo ba? Sawa'un kanat faridah au nafilah. Ketahuilah ketika hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha itu membaca takbir disunahkan ya setiap ba'da sholat, baik itu sholat sunnah maupun sholat fardu. Au sholatil janazah maupun sholat jenazah. Wasawa'un kanat al-faridah mu'addah au maqadiyah, baik sholat fardu yang ada maupun yang qadha. Au mangzurah atau sholat sunnah nazar. Wa fi ba'di hada khilafun laisa hada mawdu' basi
walakin sahih ma dzakartuhu wa alaihi fatwa wa bihil amal. Walau kabbara al-imam, kalau imam sudah baca takbir ala khilafi i'tidadil ma'mum bi angkana yarbil imamu takbir yaum arafah atau ayami tasyrik wal ma'mumu la yarah aw aksahu falyutabi'uhu am ya'malu bi itiqadi nafsihi fihi wajhani asahuma al asah ya'malu bi itiqadi nafsihi li'anna al qudwata iqtada'at bis salami wassalah wa bi khilafi ma idza kabbara fi salatil id ziyadatan ala ma yarahu al ma'mum fa innahu yutabi'uhu fi ajlil qudrah. Ini menjelaskan tentang apakah ketika imam dan makmum itu pendapatnya tidak sama, itu harus mengikuti imam? Pendapatnya dua. Nah, jadi yang pertama, ya diam saja. Yang kedua, ikut imam. Kan kadang tidak sama. Ada yang mengatakan hari ini sudah Arafah, hari ini belum. Ada yang mengatakan hari ini sudah Idul Adha, ini belum. Nah, seperti itu. Jadi ya, yes, memang enggak aneh lah. Bagaimana? Memang pendapatnya orang itu sendiri. Semuanya benar. Jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi hari ini kita membahas tentang zikir-zikir yang disunahkan di hari Jumat. Jadi malam Jumat sampai hari Jumat itu disunahkan memperbanyak zikir, banyak baca Al-Qur'an, sholawat, sholat sunnah, baca surat kahfi dan sebagainya. Itu sunnah Rasul di malam Jumat sampai hari Jumat. Dan perbanyaklah doa. Karena berdoa di hari Jumat, kalau sampai ketepatan dengan waktu yang diijabah oleh Allah, maka tidak ada satu doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari kajian kitab Al-Qur'an Nawawi. Semoga semuanya senantiasa ditambahkan iman, ditambahkan ilmu, ditambahkan keberkahan di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bidaqwallahu wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.